Halo, jumpa lagi sobat. Masih bersama saya dalam belajar komputer. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial Microsoft Excel, yaitu mengisi data menggunakan form pada Microsoft Excel tanpa VBA. Ya. Jadi di sini bisa langsung dipakai tanpa harus mengetahui coding apapun. Caranya cukup mudah dan ini sangat mempermudah pengisian data yang kita gunakan. Contohnya seperti ini. Nah, ini saya ada tabel berisi 3 kolom dan di sini ada 3 kolom juga. Lalu saya akan menambahkan data di sini. Misalnya Tono. Lalu untuk turun ke bawah menggunakan tab ya. Kemudian alamatnya adalah Surabaya. Kemudian nomor HP-nya di sini otomatis bertambah ke bawah. Seberapapun yang kita tambah akan menambah ke bawah. Dan enaknya lagi apabila misalnya kita ingin menghapus data di sini, kalau kita tanpa menggunakan form, kita harus delete data di sini. Tapi menggunakan form, kita cukup ambil di sini. Misalkan yang si Doni ini saya delete, maka oke. Di sini otomatis naik sendiri tanpa kita harus mendelete terus ya. Nah, itu salah satu kemudahan. Nah, selanjutnya nanti ini kita praktekkan dulu. Nanti ada kemudahan-kemudahan lain yang bisa kita gunakan. Nah, bagaimana cara menampilkan form ini? Baik, kita coba menggunakan yang baru. Nah, jadi caranya ini sekarang sudah tidak ada. Untuk menampilkan icon form di sini caranya dari file, kemudian option, lalu pilih quick access toolbar. Nah, di sini cari atau dipilih bagian comment of in the ribbon. Diklik di sini, lalu cari form. Ketika aja F nanti muncul biar nggak kelamaan ya. Lalu, nah ini ada form. Selanjutnya klik add. Nah, di sini sudah ada ini yang akan tampil di sini sebenarnya nih, ada untuk menyimpan, undo, redo, dan form. Lalu klik OK. Nah, ini dia. Sudah ada form. Kemudian cara menggunakannya, kita misalnya contoh yang tadi saya buat adalah di sini nama, kemudian ada alamat, kemudian ada nomor HP. Lalu untuk mempermudah tabelnya kita gunakan ini saja, format as table. Kita pilih salah satunya. Misalnya saya pilih ini, lalu OK. Nah, sebenarnya tadi harusnya nggak usah ditulis dulu ya, tapi nggak apa-apa. Ini untuk mempermudah juga. Nama, kemudian alamat, kemudian nomor HP. Ini bisa dihapus atau nanti juga bisa sebenarnya. Nah, selanjutnya untuk menambahkan form di sini, menampilkan form tadi, cukup klik di salah satu judul tabel ini ya. Diklik lalu klik form. Nah, ini sudah tampil di sini. Lebar dari kolom ini tergantung dari yang di tabel yang kita buat. Jadi misalkan ini ternyata tadi tabelnya kita kecil-kecil, waktu klik form itu
ya kecil, pendek. Tapi ketika ini misalkan kita buat lebar-lebar, nah, klik di sini, klik form, maka ininya juga melebar. Jadi ini tergantung dari ini. Nah, lalu kita isi. Misalnya namanya tadi Tono, kemudian alamat. Ya, untuk pindah ke bawah ini pakai tab ya, jangan di enter. Kalau di enter dia langsung, nah misalkan ini saya enter, dia langsung masuk. Tapi yang di sini kosong. Gitu. Nah, tetapi untuk mengisi yang di sini kalau sudah terlanjur di enter, sebenarnya tinggal ditarik aja ke atas. Nah, tarik ke atas, tambahkan lagi di sini. Jadi nanti otomatis terisi ke sana. Alamat misalkan Jakarta, kemudian nomor HP 0852. Nah, ini asal-asal ya, kalau kebetulan punya Anda nomor HP ini tolong dimaafkan. Nah, gitu. Kemudian nama kedua Bekasi, kemudian kita tes satu lagi, Jaka. Kalau Jaka ini alamatnya berarti Bandung ya. Kemudian mungkin kalau hanya 3 kolom tidak begitu terasa memudahkan ya. Tetapi bagaimana kalau misalkan kolomnya di sini berdaerah panjang sekali ke sana, misalkan lebih dari 10, otomatis kita harus menggeser-geser ini nih. Nah, ini nggak bisa diklik karena ini hidup. Harus digeser lagi ke sana, ke samping. Di sini nanti balik lagi lihat ke sebelah kiri. Nah, itu agak merepotkan. Tetapi kalau kita menggunakan form, ketika kolomnya panjang sekali, maka di sini akan tinggal ke bawah ya. Ke bawah ini akan melebar ke bawah. Jadi cukup simple. Kita langsung bisa lihat di sini nama-nama kolomnya. Lebih mudah. Itu salah satu kemudahan. Kemudian yang lain, misalkan data kita ingin mencari, kita bisa ini ya. Ini untuk yang sebelumnya, ini untuk yang find next selanjutnya. Kalau datanya sudah banyak, nah ini bisa diklik untuk mencari. Nah, ini untuk mencari yang lain, kriteria misalnya kita ingin mencari orang yang namanya di Bekasi, kita alamatnya Bekasi, kita ketik aja Bekasi, lalu klik find next. Nah, langsung dapat. Ini karena cuma satu ya, coba kita tes lagi, satu lagi yang Bekasi, Nora Bekasi. Kemudian nah, kita cari kriteria yang Bekasi. Find, nah, ada Nora, ada Doni. Jadi cuma 2. Ini yang lain nggak tampil lagi. Nah, itu untuk mencari. Kemudian apalagi kemudahannya, misalnya begini, ini saya tutup, saya tambahkan di sini, ini ada ceritanya adalah order barang, order, kemudian di sini ada jumlah, sini ada harga. Nah, di sini ada total harga. Nah, ini di sini ada yang manual nanti akan diisi di form. Di sini ada rumus. Misalnya karena harga total otomatis ya. Kita tes misalnya ini nama barangnya
buku tulis, kemudian jumlahnya ada 5, harganya 40.000. Harga totalnya ini adalah rumus. Nah, sama dengan berarti ini kali ini, jumlah kali harga. Ya, jumlah kali harga. Ini biar nampak digitnya, kita klik ini. Gitu. Jadi ini otomatisnya. Nah, bagaimana kalau diisi dengan form? Apakah ini nanti rumusnya masih berfungsi? Nah, kita cek lagi di sini. Kita gunakan form ini. Nah, yang menggunakan rumus tadi di sini tidak akan bisa diisi, sudah otomatis hasilnya. Nah, jadi nggak akan salah lagi, tidak diisi lagi manual ya. Coba kita tes di si siapa nih yang nama kedua, si Doni, barang order misalkan t-shirt ini harganya 55.000. Ini jumlahnya 4, harganya 55.000. Nah, ini hasilnya. Ya otomatis nanti di sini harganya sudah keluar sendiri, kemudian di sini langsung keluar otomatis. Nah, kita isi lagi yang si Jaka ini, dia order misalkan topi, harganya jumlahnya ada 15, harganya 25.000. Gitu. Jadi yang ini sudah pasti diisi manual ya, untuk barang apa. Ini kan sebenarnya ini diisi tadi sekalian, cuma ini karena kita untuk percobaan, jadi kita di depan dulu, lalu ada penambahan di sini. Nah, ketika ada penambahan juga kita cukup mudah menggunakan format tabel tadi, kita tambah kolom di sini, udah formatnya otomatis mengikut. Ini barang di order misalkan, apalagi ini buku, topi, t-shirt, kemudian misalkan kertas ini, kertas 4, jumlahnya ada 5 rim, harganya 44.000. Nah, lalu ini kosong karena memang di bawahnya kosong, ditambahkan, maka di sini pun nanti akan bertambah sendiri. Ya, coba kita tes nama, ada yang baru lagi misalkan di ini, alamatnya kemudian nomor HP-nya, barang di order, pensil, jumlahnya ada 5 kotak nih ceritanya, satuannya kotak, kemudian harganya misalnya 40.000. Nah, ini juga sudah otomatis. Ketika ini kita lihat di sebelumnya, ini juga otomatis. Nah, ini tentu sangat membantu pekerjaan kita ya. Apabila datanya banyak, kemudian kolomnya ke sini juga banyak. Ketika kolomnya sedikit mungkin tidak terlalu berpengaruh, walaupun juga berpengaruh juga, tetap mempermudah karena ini jaraknya tuh pendek, jadi langsung mudah dilihat ya. Apalagi kalau di sini panjang, kolomnya panjang sampai dari B ini ke sana sampai M, sampai apalagi sampai Z ya, itu cukup merepotkan. Jadi kita harus geser lagi ke sana, geser terus. Nah, sedangkan pakai ini kita cukup mudah
karena ke bawah nih langsung nampak. Nah, begitu ya. Kalau misalkan kolomnya banyak berarti ini akan memanjang ke bawah, memang memanjang ke bawah. Jadi di sini bisa nampak semua. Gitu. Nah, ini jadi sekali lagi diklik di sini, lalu klik form, nah, lalu diisi data. Ini untuk melihat yang sebelumnya, ini untuk melihat yang berikutnya, ini untuk mencari. Misalkan kita mau mencari yang ini, bisa dengan segala apa yang ini ya, yang sesuai barang yang diorder. Bisa juga misalkan topi, kita find next. Nah, si Dini ternyata yang pesan topi. Kriterianya topi, lalu kita find next. Nah, ya. Jadi nggak ada yang lain, cuma satu. Nah, kemudian ya itu tadi ya, itu untuk mencari. Demikianlah tutorial singkat pada kesempatan kali ini. Ya, ini adalah cara untuk memasukkan data dengan menggunakan form tanpa menggunakan VBA. Ya, kalau bagi yang sudah mahir menggunakan VBA ini bisa lebih berkreasi, tapi ini menggunakan form bawaan, form standar, dimana sudah cukup membantu ya, cukup membantu mempermudah pengisian data. Jangan lupa komen, like, dan subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru kami yang masih seputar belajar komputer. Demikian, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.